Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan mendapat perlindungan dari Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita telah memasuki pembelajaran matematika pada pertemuan yang ke-10. Pada pertemuan ini kita memasuki bab yang ketiga, yaitu trigonometri. Sebelum pembelajaran dimulai, saya mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Mengapa perlu trigonometri? Dapatkah kita mengukur tinggi rumah atau tinggi gedung tanpa harus naik ke atap? Dapatkah kita mengukur lebar sungai tanpa menyeberangi sungai? Untuk dapat melakukan hal-hal tersebut, kita perlu mempelajari trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang artinya segitiga, dan metron yang artinya pengukuran. Materi pada bab trigonometri ini yaitu yang pertama, rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kedua, rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Yang ketiga, aturan sinus dan kosinus. Dan yang keempat, fungsi trigonometri. Pada pertemuan ini, kita akan belajar mengenai rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mempelajari materi pada video ini, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan konsep rasio trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku secara cermat. Yang kedua, menentukan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku secara cermat. Apa saja aktivitas siswa pada pembelajaran matematika hari ini? Yang pertama, bagi siswa yang belum menyiapkan penggaris, siapkan penggaris terlebih dahulu. Yang kedua, simaklah video ini. Yang ketiga, catatlah materinya. Dan yang keempat, jika ada materi yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WA. Sekarang kita masuk ke materinya. Karena trigonometri itu berkaitan dengan sudut, maka terlebih dahulu kita mempelajari tentang ukuran sudut. Ukuran sudut itu ada ukuran sudut dalam derajat dan ada ukuran sudut dalam radian. Untuk satu putaran penuh sudutnya yaitu 360 derajat. Ini berarti bahwa 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian, atau 180 derajat sama dengan pi radian. Ini berarti bahwa 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Sehingga kita peroleh 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. 1 derajat itu mendekati 0,017453 radian. 1 radian itu mendekati 57,296 derajat. Contoh. Yang pertama, ubahlah sudut dalam satuan derajat berikut menjadi sudut dalam satuan radian. Yang pertama 45 derajat, yang kedua 210 derajat. Untuk mengubah sudut dari derajat ke radian, maka caranya adalah dengan mengalihkan dengan pi per 180 radian. Yang pertama 45 derajat. Kita ubah ke radian sehingga 45 derajat sama dengan 45 dikali pi per 180 radian. Kita sederhanakan 45 dibagi 45 itu hasilnya 1, 180 dibagi 45 itu hasilnya 4. Sehingga 45 derajat sama dengan pi per 4 radian. Ini 1 kali pi kan
1pi. 1pi bisa kita tulis pi. Terus ini 4, kita tulis di sini 4. Sehingga pi per 4 radian. Pi per 4 radian itu bisa ditulis dengan 1/4 pi radian. Yang kedua, 210 derajat. Sama dengan 210 dikali pi per 180 radian. Sama dengan, ini kita sederhanakan, 210 itu dibagi 30, 180 juga dibagi 30. 210 dibagi 30 hasilnya adalah 7, dan 180 dibagi 30 hasilnya adalah 6. Sehingga 210 derajat sama dengan 7 pi per 6 radian, atau bisa kita tulis 7 per 6 pi radian. Contoh yang nomor 2, ubahlah sudut dalam satuan radian berikut menjadi sudut dalam satuan derajat. Kalau tadi dari derajat ke radian, sekarang dari radian ke derajat. Yang pertama ini 7 pi per 9 radian, yang kedua 1/4 radian. Tadi kalau dari derajat ke radian, itu kita kalikan dengan pi per 180. Nah ini dari radian ke derajat, kita kalikan dengan 180 derajat per pi. 7pi per 9 radian sama dengan 7pi per 9 dikali 180 derajat per pi. Pi dibagi pi itu hasilnya adalah 1. Ini juga pi dibagi pi hasilnya adalah 1. Kemudian 9 kita bagi 9. 9 dibagi 9 hasilnya adalah 1, 180 dibagi 9 hasilnya adalah 20. Sehingga 7 pi per 9 radian sama dengan 140 derajat. Ini 7 kali 20 kan 140. Sehingga 140 derajat. Yang kedua, 1/4 radian. Sama dengan 1/4 dikali 180 derajat per pi. 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1, 180 dibagi 4 hasilnya adalah 45, sama dengan 45 derajat per pi. Selanjutnya, rasio atau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku ini. Ada berapa segitiga siku-siku pada gambar ini? Ya, pada gambar ini terdapat 3 segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABC, ini ABC, kemudian segitiga ADE, dan segitiga AFG. Segitiga ABC itu siku-sikunya di C, segitiga ADE siku-sikunya di E, dan segitiga AFG siku-sikunya di G. Ini alfa adalah besar sudut A. Ini dibaca alfa, kemudian simbol seperti ini adalah simbol sudut. Untuk menyatakan suatu sudut, lazimnya menggunakan huruf-huruf Yunani seperti alfa, beta, gamma, dan theta. Saya tayangkan lagi gambar segitiganya. Misalnya diketahui AC sama dengan 8 cm, BC sama dengan 4 cm, AE sama dengan 6 cm, DE sama dengan 3 cm, AG sama dengan 4 cm, dan FG sama dengan 2 cm. Kita bisa pisahkan segitiga-segitiganya sehingga bisa kita gambarkan seperti ini. Ini segitiga ABC, segitiga ADE, dan segitiga AFG. Kita tuliskan pula panjang-panjang sisi yang telah diketahui. Apakah semua panjang sisi segitiga sudah diketahui? Belum diketahui. Yang belum diketahui adalah panjang sisi miringnya. Panjang sisi miring itu bisa disebut juga dengan hipotenusa. Bagaimana cara mencari panjang sisi miringnya? Yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras.
Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh panjang sisi miring atau hipotenusa berikut. Yang pertama, panjang sisi AB. AB sama dengan akar AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 16 sama dengan akar 80. 80 itu sama dengan 16 kali 5, sehingga akar 80 sama dengan akar 16 dikali 5. Jadi kita mencari bilangan berapa dikali berapa yang hasilnya adalah 80. Dan salah satu bilangan tersebut adalah bilangan kuadrat, itu jika ada. Nah, kita lanjutkan lagi, akar 80 itu sama dengan akar 16 dikali 5. Akar 16 dikali 5 itu sama dengan akar 16 dikali akar 5. Akar 16 sama dengan 4, sehingga kita tulis di sini 4, kemudian akar 5 itu sama dengan akar 5, sehingga bisa kita tulis 4 akar 5. Selanjutnya, panjang sisi AD. AD sama dengan akar AE kuadrat ditambah DE kuadrat. Sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sama dengan akar 36 ditambah 9, sama dengan akar 45. Akar 45 itu sama dengan akar 9 dikali 5, sama dengan akar 9 dikali akar 5, akar 9 itu 3. Ini akar 5 sama dengan akar 5, sehingga AD sama dengan 3 akar 5. Selanjutnya adalah AF. AF sama dengan akar AG kuadrat ditambah FG kuadrat, sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat, sama dengan akar 16 ditambah 4, sama dengan akar 20, sama dengan akar 4 dikali 5, sama dengan akar 4 dikali akar 5, sama dengan 2 akar 5. Sehingga telah diperoleh panjang sisi miring dari ketiga segitiga siku-siku tersebut. Apa yang kamu pahami ketika memperhatikan panjang sisi ketiga segitiga tersebut? Apakah kamu masih ingat kesebangunan segitiga yang dipelajari ketika SMP atau MTS? Dengan menggunakan sifat kesebangunan diperoleh perbandingan berikut. BC per AB, ini BC per AB sama dengan DE per AD sama dengan FG per AF. Ini BC, DE, dan FG adalah sisi yang berada di depan sudut alfa. Kemudian AB, AD, dan AF adalah sisi miring. BC per AB, BC itu 4 per AB 4 per 5. Jadi 4 per 4 per 5 sama dengan DE-nya itu 3, AD-nya 3 akar 5. Kemudian FG panjangnya adalah 2 cm, AF panjangnya adalah 2 akar 5 cm. Nah, ini kita sederhanakan 4 dibagi 4 berarti kan 1 per 1. Kemudian 3, ini 3 dibagi 3 sama dengan 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, ketika perbandingan sisi-sisi ini ketika disederhanakan maka menghasilkan bilangan yang sama, yaitu 1/4 akar 5. 1/4 akar 5 sama dengan panjang sisi depan sudut alfa per panjang sisi miring. Panjang sisi di depan sudut alfa per panjang sisi miring ini disebut dengan sinus sudut alfa atau sin alfa derajat. Jadi ketika kita mencari sin alfa, maka sin alfa sama dengan panjang sisi di depan sudut alfa per panjang sisi miring. Untuk mempermudah mengingatnya, bisa kita singkat dengan ini, kita lihat huruf yang berwarna merah.
depan itu kita singkat dengan de, miring kita singkat dengan mi. Jadi untuk mempermudah mengingatnya, maka bisa kita ingat dengan sin demi. Sin demi. Sin sama dengan panjang sisi depan sudut alfa per panjang sisi miring. Sin demi. Saya tampilkan lagi segitiganya. Ini segitiganya digambar satu kali saja. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat pada kesebangunan, kita peroleh lagi perbandingan berikut. AC per AB sama dengan AE per AD sama dengan AG per AF. Sama dengan AC-nya itu 8, sehingga kita tulis di sini 8 per AB-nya itu 4 akar 5. Sama dengan AE panjangnya 6 cm, AF panjangnya 3 akar 5 cm, AG panjangnya 4 cm, dan AF panjangnya 2 akar 5 cm. Nah, ini ketika kita sederhanakan, yang pertama itu sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2, 4 dibagi 4, hasilnya adalah 1. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2, 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Selanjutnya 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, dan 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Kita lihat ketiga perbandingan ini ketika disederhanakan maka hasilnya adalah sama, yaitu 2 per akar 5. 2 per akar 5 sama dengan panjang sisi di samping sudut alfa per panjang sisi miring. Ini kita perhatikan di sini AC, ini AC, kemudian AE dan AG adalah panjang sisi di samping sudut alfa. Kemudian AB, AD, dan AF adalah panjang sisi miring. Nah, perbandingan ini disebut dengan kosinus sudut alfa atau cos alfa derajat. Cos alfa derajat sama dengan panjang sisi di samping sudut alfa per panjang sisi miring. Nah, kita perhatikan ini samping per miring. Agar lebih mudah dalam mengingatnya, maka bisa kita singkat. Samping kita singkat dengan sa, kemudian miring kita singkat dengan mi. Jadi, kita bisa mengingat-ingat dengan kosami. Kosami. Tadi kalau sin demi. Kalau mencari kos, berarti kita ingat kosami. Ini segitiganya saya tampilkan kembali. Perbandingan selanjutnya adalah perbandingan BC per AC. Ini BC per AC sama dengan DE per AE sama dengan FG per AG. Panjang BC adalah 4 cm, sehingga kita tulis di sini 4. Panjang AC adalah 8 cm. Kemudian panjang DE adalah 3 cm, panjang AE adalah 6 cm, panjang FG 2 cm, panjang AG 4 cm. Ketiga perbandingan ini ketika kita sederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana, hasilnya adalah 1/2. Ini 4 dibagi 4 sama dengan 1, kemudian 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Selanjutnya 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1, 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1, dan 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Ini sama-sama 1/2 atau setengah hasilnya. Setengah sama dengan panjang sisi di depan sudut alfa per panjang sisi di samping sudut alfa. Perbandingan ini disebut dengan tangen sudut alfa, atau bisa kita tulis tan alfa derajat. Ini BC, DE, dan FG adalah panjang sisi di depan sudut alfa.
Kemudian AC, AE, dan AG adalah panjang sisi di samping sudut alfa. Tan alfa sama dengan panjang sisi di depan sudut alfa per panjang sisi di samping sudut alfa. Jadi untuk mencari nilai tan alfa, caranya adalah panjang sisi di depan sudut alfa per panjang sisi di samping sudut alfa. Nah, untuk mempermudah mengingatnya, maka kita bisa menggunakan tan desa. Tan desa. Kita ingat lagi tadi sin demi, kosami, tan desa. Selain sin, kos, dan tan, ada juga kosekan, sekan, dan kotangen. Kosekan itu sepersin. Kosekan alfa sama dengan sepersin alfa, sekan alfa sama dengan seperkos alfa, dan kotangen alfa sama dengan sepertan alfa. Sin alfa itu kan demi. Nah, kosekan alfa itu berarti tinggal dibalik. Jadi mide. Kemudian sekan alfa itu sama dengan seperkos alfa. Berarti sekan alfa itu misa. Kalau kos kan itu sami. Kalau sekan berarti misa. Kemudian kalau tan itu desa. Kalau kotangan itu sade. Itu untuk mempermudah dalam mengingatnya. Jadi kita cukup mengingat-ingat yang tiga ini, sin demi, kosami, tan desa. Kemudian kita ingat-ingat bahwa kosekan adalah kebalikannya sin, sekan adalah kebalikannya kos, dan kotangan adalah kebalikannya tan. Jadi yang ini tidak usah dihafal, tinggal hafalkan yang ini dan kebalikannya. Kosekan kebalikannya sin, sekan kebalikannya kos, dan kotangan kebalikannya tangan atau tan. Contoh, diketahui suatu segitiga siku-siku PQR dengan sudut siku-siku di Q. PQ sama dengan akar 3 cm dan QR sama dengan 1 cm. Tentukan keenam nilai perbandingan trigonometri untuk sudut theta. Di sini diketahui bahwa sudut theta adalah sudut di depan sisi PQ. Untuk mempermudah dalam menjawabnya, maka terlebih dahulu kita gambar. Gambarnya itu bisa seperti ini. Ini adalah segitiga PQR dengan sudut siku-siku di Q. Sudut di depan PQ adalah sudut theta, berarti sudut tetanya itu ada di sini. Karena panjang sisi miringnya belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu panjang sisi miringnya. Panjang sisi miringnya adalah PR. PR sama dengan akar PQ kuadrat ditambah QR kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat ditambah akar 3 dikuadratkan sama dengan akar 1 ditambah 3. Akar 3 dikuadratkan itu kan sama dengan 3. Sehingga kita tulis di sini 3. Akar 1 ditambah 3 sama dengan akar 4, sama dengan 2. Nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut theta, yaitu yang pertama sin theta. Sin demi atau panjang sisi di depan sudut theta per panjang sisi miring. D-nya itu adalah PQ dan mi-nya adalah PR. Sehingga PQ per PR sama dengan akar 3 per 2. Sama dengan setengah akar 3. Kemudian cos theta, kosami. Berarti sa adalah panjang sisi di samping sudut theta, yaitu QR, dan mi adalah panjang sisi miring, yaitu PR. QR per PR sama dengan
1/2. Selanjutnya adalah tan theta, tan desa. D adalah panjang sisi di depan sudut theta, yaitu PQ. Kemudian sa adalah panjang sisi di samping sudut theta, yaitu QR. PQ per QR sama dengan akar 3/1, sama dengan akar 3. Kosekan theta sama dengan, kosekan itu kan kebalikannya sin. Kalau sin itu demi, berarti kalau kosekan mide. Sama dengan 2/3. Nah, 2/3 itu bisa kita ubah bentuknya dengan cara dikalikan 1, karena bilangan berapapun dikali 1 itu kan hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, akar 3/3 itu kan sama dengan 1. Berarti 2/3 sama dengan 2/3 dikali akar 3/3. Kalau misalnya di sini bawahnya akar 5, berarti dikali akar 5/5. Untuk mempermudahnya, 2/3 dikali akar 3/3 sama dengan 2/3/3. Ini akar 3 dikali akar 3 kan sama saja dengan akar 3 dikuadratkan. Akar 3 dikuadratkan itu sama dengan 3. Sehingga 2/3 akar 3. 2/3 akar 3 bisa kita tulis seperti ini. 2/3 akar 3. Sekan. Sekan itu kebalikannya kos. Kalau kos itu tadi sami, kosami, berarti sekan itu misa. Mi adalah panjang sisi miring, yaitu PR, dan sa adalah panjang sisi di samping sudut theta, yaitu QR. PR per QR sama dengan 2/1, sama dengan 2. Yang terakhir adalah kotangan. Kotangan adalah kebalikannya tan. Tan itu desa, de per sa. Berarti kalau tangan sa per de. Sa atau panjang sisi sampingnya adalah QR, dan de panjang sisi depan adalah PQ. QR per PQ sama dengan 1/3. 1/3 itu bisa kita ubah bentuknya dengan cara mengalihkan dengan akar 3/3. 1 dikali akar 3, ini hasilnya adalah 1/3. Kemudian akar 3 dikali akar 3, hasilnya adalah 3. Ini bisa kita tulis dengan 1/3 akar 3. Contoh yang selanjutnya, suatu segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B. Diketahui sin sudut C sama dengan 2/3. Tentukan nilai perbandingan trigonometri yang lain untuk sudut C. Diketahui bahwa sin sudut C sama dengan 2/3. Sin itu kan tadi de per mi, sin demi. Berarti panjang sisi di depan sudut C adalah 2 satuan. Dan panjang sisi miringnya adalah 3 satuan. Untuk mempermudah, kita gambarkan segitiganya. Segitiga ABC, panjang sisi depan atau panjang sisi di depan sudut C adalah 2 satuan. Berarti di sini AB panjangnya 2 satuan, kemudian panjang sisi miringnya yaitu AC sama dengan 3 satuan. Yang belum diketahui adalah panjang sisi BC. C adalah 2 satuan. Berarti di sini AB panjangnya 2 satuan, kemudian panjang sisi miringnya yaitu AC sama dengan 3 satuan. Yang belum diketahui adalah panjang sisi BC. BC sama dengan akar AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Sama dengan akar 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan akar 9 dikurangi 4 sama dengan akar 5.
Jadi BC, panjang BC-nya itu sama dengan akar 5 satuan. Nilai-nilai perbandingan trigonometri yang lain untuk sudut C, yaitu yang tadi kan sudah diketahui sin sudut C. Sekarang cos sudut C sama dengan cos sami, sama dengan BC per AC, sama dengan akar 5 per 3, sama dengan sepertiga akar 5. Kemudian tan desa, berarti sama dengan AB per BC sama dengan 2 per akar 5, sama dengan 2 per 5 akar 5. Cara memperoleh 2 per 5 akar 5 itu seperti pada contoh soal nomor 1. Selanjutnya adalah kosekan. Kosekan itu kebalikannya sin. Kosekan sudut C sama dengan AC per AB sama dengan 3 per 2. Kemudian sekan itu kebalikannya cos, sehingga sekan sudut C sama dengan AC per BC sama dengan 3 per akar 5 sama dengan 3 per 5 akar 5. Cara memperoleh 3 per 5 akar 5 seperti pada contoh soal nomor 1. Yang terakhir adalah kotangan sudut C. Kotangan itu kebalikannya tan, sehingga kotangan sudut C sama dengan BC per AB sama dengan akar 5 per 2 sama dengan setengah akar 5. Ini ada soal latihan, silakan untuk latihan sendiri, tidak dikumpulkan. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WA. Ini adalah sumber materinya. Kemudian ini adalah sumber gambarnya. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan belajar mengenai penerapan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dalam kehidupan. Kemudian perbandingan trigonometri untuk sudut khusus atau sudut istimewa. Nah, untuk materi pertemuan selanjutnya bisa dibaca terlebih dahulu di internet atau di sumber-sumber yang lain. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang dipelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.